sebelumnya ada yang sudah pernah review ini, ada juga yang belum pernah ya, tapi kakak review lagi dikit gak apa-apa ya. Jadi ingat gelombang cahaya, sifat-sifatnya dulu ya yang kalian harus ingat. Sifat dari gelombang cahaya, dia dapat merambat di medium maupun tanpa medium ya. Jadi walaupun dia ruangannya hampa, dia tetap bisa merambat karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian gelombang cahaya itu termasuk gelombang transversal karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, gelombang cahaya itu dapat dipantulkan jika mengenai suatu bidang, baik rata maupun tidak rata. Gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium gas, air maupun zat padat. Dan gelombang cahaya mengalami pembiasan jika melewati batas dua medium yang berbeda. Nah, kemudian gelombang cahaya juga mengalami difraksi. Difraksi itu pelenturan, interferensi. Interferensi itu superposisi dua gelombang ya. Kemudian polarisasi. Polarisasi itu penyerahan arah getar ya atau pengutuban. Dan dispersi. Dispersi itu penguraian ya, bentuk muka gelombang. Kemudian yang selanjutnya, kecepatan gelombang cahaya itu beda jika mediumnya berbeda. Jadi kecepatan gelombang cahaya di air beda dengan kecepatan gelombang cahaya di udara. Beda juga dengan kalau dia merambat di kaca. Nah, kecepatan cahaya di ruang hampa dan di udara itu besarnya sama, yaitu C nilainya yang angkanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya. Dan gelombang cahaya karena dia gelombang elektromagnetik, dia tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet ya. Itu sifat-sifat gelombang cahaya yang perlu kalian ketahui. Kita langsung saja ke soal ambis nomor 1. Yuk, kakak minta Farah, tolong dibaca Farah. Ya Kak, yang menunjukkan persamaan dan perbedaan cahaya dan bunyi adalah 1. Keduanya adalah gejala gelombang. 2. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik, sedangkan bunyi adalah gelombang mekanik. Ketiga, besar kecepatan rambat keduanya dipengaruhi jenis medium perambatannya. 4. Semakin besar energinya, semakin besar kecepatan rambatnya. Oke, pernyataan mana yang benar? Nah, yang ditanya di soal ini adalah persamaan dan perbedaan ya. Jadi boleh persamaan, boleh perbedaan. Yang pertama, keduanya gejala gelombang ya tentunya ya, karena bunyi maupun cahaya dia adalah gelombang ya. Jadi nomor 1 betul. Nomor 2, cahaya gelombang elektromagnetik. Betul apa enggak Dek tadi? Cahaya gelombang elektromagnetik. Betul apa salah? Salah Kak. Harusnya gelombang apa? Cahaya gelombang transversal. Iya, betul. Cahaya gelombang transversal kalau berdasarkan arah rambat dan arah getar. Kalau berdasarkan butuh atau tidak medium, dia termasuk gelombang elektromagnetik, betul. Ya, karena dia tidak membutuhkan medium untuk merambat cahaya. Jadi termasuknya gelombang elektromagnetik. Kalau lawannya elektromagnetik itu adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium. Nah, bunyi itu termasuk ke dalam gelombang mekanik ya. Jadi ini gelombang yang butuh medium. Kalau elektromagnetik tidak butuh medium. Jadi nomor 2 itu merupakan perbedaan dari gelombang cahaya dan gelombang bunyi ya. Ini perbedaannya, betul. Dia merupakan perbedaan dari cahaya dan bunyi. Oke, kemudian yang nomor 3, besar kecepatan rambat keduanya dipengaruhi oleh jenis mediumnya. Betul apa salah? Jadi kalau jenis mediumnya berbeda, kecepatan rambatnya berbeda. Betul apa salah? Tadi kalau di kecepatan cahaya di air dengan kecepatan cahaya di kaca atau di udara itu ingat nilainya berbeda-beda. Jadi berarti betul. Cahaya itu kecepatannya dipengaruhi oleh jenis medium perambatnya. Bagaimana dengan bunyi? Bunyi juga sama. Ya, kecepatan rambat bunyi di zat padat, di zat cair ataupun di gas itu juga beda-beda. Jadi ini juga merupakan kesamaan ya antara si gelombang cahaya dan gelombang bunyi. Jadi nomor 3 juga betul. Nomor 4, semakin besar energinya, semakin besar kecepatan rambatnya. Energi gelombang itu tidak dipengaruhi oleh kecepatan rambat ya, tapi dia dipengaruhi oleh frekuensi ya, oleh frekuensi. Jadi
berarti ini tidak betul ya atau salah. Oke, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3 yang A. Ada yang mau ditanya di soal ini? Kak, Ya. aku mau nanya. Ya. Kan tadi gelombang cahaya tuh dia elektromagnetik ya Kak, nggak butuh Iya. medium. Tapi kenapa bisa beda-beda gitu nih Kak di tiap medium yang berbeda? Iya, Kecepatan cahaya. artinya elektromagnetik itu adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Jadi kalau dia ada medium ataupun tidak ada medium, dia bisa merambat. Ya, di sini tidak bilang masalah kecepatan ya. Jadi elektromagnetik itu adalah gelombang yang merambat tidak butuh medium. Jadi mau ada ataupun enggak ada, dia bisa merambat. Nah, kalau gelombang mekanik itu gelombang yang harus ada medium baru dia bisa merambat. Nah, kalau kecepatan, ya kan tadi tentunya si gelombang elektromagnetik itu bisa merambat di ruang hampa atau tanpa udara, bisa merambat di udara, bisa merambat di gas, bisa merambat di zat padat ataupun zat cair. Nah, ketika merambat di medium-medium itu, berbagai macam medium itu, kecepatannya beda-beda deh. Paham? Paham Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama ya. Ada lagi? Jadi ini artinya tidak butuh medium ya. Lanjut ya. Kalau tidak ada, nomor 2. Tazkiyah ada? Tazkiyah? Kemana Tazkiyah? Hans, lanjut Hans. Pernyataan yang benar terkait dengan cahaya biru, cahaya kuning, sinar X, dan gelombang radio adalah Oke, ya. Cahaya biru, cahaya kuning, sinar X, dan radio itu semua termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik seperti cahaya. Ya. Nah, perbedaannya apa? Nah, ini kakak tulis spektrum gelombang elektromagnetik itu lengkapnya adalah jenisnya ini. Cara mengingatnya, ingat Garuchimotor. Di mana ya ini singkatan ya, Garuchimotor. Ga itu maksudnya adalah sinar gamma ya. R ini X-ray atau ronsen boleh ya, sinar X maksudnya. Oke, kemudian U-nya ultraviolet ya, ultraviolet atau ultra ungu. Kalau C-nya cahaya tampak yang terdiri dari Meiji-ku Hibiniu ya. Me-nya ada di sebelah sini. Meiji-ku Hibini itu nila ya, ini ungu. Jadi cara mengingatnya kalau yang ungu deket ultra ungu atau ultraviolet letaknya ya. Kemudian I di sini inframerah, makanya ini warna merah ya. Sebelum inframerah itu ada warna merah. Oke, terus ini inframerah, ini mikro, ini televisi, dan terakhir adalah radio. Itu adalah jenis spektrum gelombang elektromagnetik ya. Jadi ada 8 ya, ingat Garuchimotor ya, di mana cahaya tampak itu terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, urutannya ini si macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik ini berbeda frekuensi dan panjang gelombangnya. Tentunya energinya juga berbeda ya, karena tadi energi dipengaruhi oleh frekuensi. Ya. Di mana urutannya? Nih, kalau kakak tulis makin ke kanan itu panjang gelombangnya makin besar. Tapi kebalikannya, frekuensi makin kecil. Jadi radio D itu karena dia paling kanan posisi penulisannya, itu berarti dia memiliki panjang gelombang paling besar di antara yang lainnya. Gamma berarti panjang gelombang paling kecil. Nah, kebalikannya, kalau frekuensi itu radio yang terkecil, sedangkan gamma itu frekuensinya yang terbesar. Ya, itu urutannya. Sekarang kamu lihat yang ditanya itu cahaya biru, cahaya kuning, sinar X, dan radio ya.
Mana cahaya biru? Biru ada di sini, kuning ada di sini, sinar X ada di sini, radio ada di sini, ya. Pernyataan yang benar yang mana? Yang A, betul atau salah? Sinar X mempunyai energi terbesar. Oh ya, energi. Energi ingat sebanding dengan frekuensi. Makin besar frekuensi, makin besar energi. Jadi, betul apa salah? Yang A. Sinar X mempunyai energi terbesar. Ida, betul apa salah, Da? Sinar X mempunyai energi terbesar. Di antara ini doang ya, sinar X, cahaya biru, cahaya kuning, dan radio. Berarti benar ya Kak, karena F-nya makin gede. Iya, betul sekali. Karena X-ray di antara keempat cahaya itu dia adalah frekuensinya terbesar karena posisinya paling kiri. Berarti energinya paling besar. Ya sudah, berarti jawabannya yang A. Gitu. Nah, kalau yang B kenapa salah? Harusnya B, C, D, E salah ya. Cahaya biru mempunyai momentum terbesar. Kalau momentum D, momentum itu hubungannya, kalau momentum cahaya, P itu rumusnya H per lambda. Jadi lihat lambdanya. Kalau lambdanya, nyari momentum terbesar berarti lambda yang terkecil. Jadi harusnya momentum terbesar itu berarti harusnya sinar X ya. Karena dia panjang gelombang terkecil. Kemudian yang C, cahaya kuning mempunyai panjang gelombang terbesar, itu salah. Yang paling kanan itu radio ya. Jadi harusnya radio kalau yang panjang gelombangnya terbesar. Di ruang hampa kecepatan sinar X lebih besar daripada kecepatan radio. Ingat kecepatan, kecepatan itu tidak dipengaruhi oleh ininya ya, maksudnya X-ray-nya, mikronya ya, atau radionya tidak dipengaruhi oleh itu ya. Jadi mau sinar X, mau radio, mau cahaya tampak ya, mau mikro, kecepatan di ruang hampa itu nilainya sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 ya. Jadi ini salah. Oke, jadi harusnya selalu sama dengan C kalau di ruang hampa, 3 kali 10 pangkat 8. Oke, yang E, gelombang radio tidak dapat didifraksikan, semua gelombang elektromagnetik bisa ya. Jadi yang fix, yang betul adalah jawabannya A. Ada yang mau ditanyakan nomor 2? Maaf tadi yang C sama D kenapa salah Kak? Oke, yang C. Yang C kan pernyataannya kuning mempunyai panjang gelombang terbesar. Kan kita harus bandingkan tadi biru, kuning, X-ray, dan radio. Jadi yang paling kanan harusnya siapa, Dek? Harusnya siapa yang paling kanan? Radio. Jadi harusnya panjang gelombang terbesar tuh radio, bukan cahaya kuning. Paham? Paham Kak. Oke, nah yang D kenapa salah? Karena di ruang hampa kecepatan gelombang elektromagnetik jenis spektrumnya apapun itu selalu 3 kali 10 pangkat 8. Ya, jadi mau radio ataupun sinar X ataupun sinar gamma ataupun televisi itu sama, kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ngerti? Oke Kak, makasih. Sama-sama. Lanjut. Berikutnya, Hana. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai sifat-sifat 1. Merupakan gelombang medan listrik dan medan magnetik. 2. Merupakan gelombang longitudinal. 3. Dapat dipolarisasikan. 4. Kelambatannya memerlukan zat antara. Pernyataan-pernyataan di atas yang benar adalah... Oke, ada yang tahu jawabannya? Yang benar ya. Nomor 1 benar atau salah? Cahaya dia merupakan gelombang yang ada medan listrik dan medan magnetnya. Betul apa salah? Namanya juga elektromagnet. Elektro itu listrik, magnet yang magnet ya. Jadi dia terdiri dari medan magnet dan medan listrik deh. Jadi ini betul. Ya. Terus tadi gelombang longitudinal betul apa salah? Gelombang longitudinal bukan? Gelombang cahaya? Bukan Kak. Bukan, harusnya transversal. Jadi salah. Dapat dipolarisasikan tidak?
cahaya tadi udah kakak tuliskan di depan itu dapat dipolarisasikan ya. Kenapa? Karena cahaya gelombang transversal. Semua gelombang transversal bisa dipolarisasikan. Kalau longitudinal tidak ya. Jadi bunyi tidak dapat dipolarisasi. Nomor 4, rambatannya memerlukan zat perantara, memerlukan atau tidak? Memerlukan atau tidak? Enggak, Kak. Tidak, karena gelombang elektromagnetik tadi ya. Jadi berarti yang betul nomor 1 dan 3. Gitu. Lanjut. Kita lanjut ya. Berikutnya, nomor 4. Masih sifat-sifat nih ya. Nomor 4, Jonathan. Jonathan ada, Jonathan? Ada nomor 4. Pernyataan yang salah terkait dengan cahaya biru, cahaya kuning, sinar X, dan gelombang radio adalah? Oke, ini masih kayaknya setipe dengan nomor berapa tadi ya? Dengan nomor 2. Ya, tapi sekarang ditanya yang salah. Berarti teorinya sama aja ya, Dek. Tadi udah kakak jelaskan. Jadi kita langsung saja. Yang A betul apa salah? Gelombang radio mempunyai gelombang ya, panjang gelombang terbesar, betul apa salah? Radio yang panjang gelombangnya terbesar, ingat tadi Garucci motor. Ya, paling kanan radio, berarti dia panjang gelombang terbesar. Ini pernyataan betul. Cahaya dengan energi terbesar itu sinar X, tadi betul apa salah? Cahaya dengan energi terbesar sinar X, betul apa salah? Antara sinar X ya. Ingat posisinya di sini ada X-ray. Terus biru, kuning, sinar X sama radio. Berarti biru, yang kedua biru ya. Baru kuning, terus baru radio. Itu urutannya ya. Kalau lupa ingat Garucci motor. Ya, yang makin ke kanan lambda makin besar. Oke. Kemudian kalau frekuensi makin kecil. Kalau energi sebanding dengan frekuensi, berarti energi juga makin kecil. Ya, karena sebanding dengan frekuensi. Jadi berarti yang B juga betul. Energi terbesar itu sinar X di antara keempat gelombang ini. Gelombang radio adalah gelombang transversal. Iya, karena tadi gelombang dia termasuk gelombang elektromagnetik. Jadi termasuk gelombang transversal. Sama kayak apa? Tadi sinar X atau cahaya biru, cahaya kuning itu semua gelombang transversal. Yang D, di ruang hampa kecepatan sinar X lebih besar. Ingat ini tadi salah. Seperti halnya cahaya, gelombang radio dapat didifraksikan itu benar ya. Karena ditanya yang salah berarti jawabannya adalah dodol. Ada yang mau ditanya? Alasannya sama ya, tadi yang D kenapa salah? Karena harusnya di ruang hampa kecepatannya harusnya sama, yaitu C, 3 kali 10⁸ meter per second. Lanjut ya. Oke, untuk yang berikutnya ya, ini lebih ke materi tentang gejala gelombang, khususnya tentang difraksi dan interferensi. Ingat difraksi itu pelenturan, kalau interferensi itu perpaduan ya. Perpaduan dua gelombang. Nah, percobaan yang bisa menjelaskan gejala difraksi dan interferensi pada cahaya itu percobaannya namanya percobaan celah ya. Jadi ini contohnya misalnya seperti ini. Ini ada celah, ada 2 celah. Sebenarnya percobaannya ada 3 jenis, ada celahnya cuma 1. Jadi pokoknya di sini ada celah bisa 1, bisa 2, bisa banyak atau kisi. Kemudian di sini ada layar dan layar ke celah ini berjarak L. Nah, nanti karena di sini mengalami difraksi dan ketemu di sini mengalami interferensi, akan terbentuk pola, ada terang, ada gelap. Kalau terang itu interferensi maksimum, kalau gelap itu interferensi minimum. Nah, pola terang gelap ini di sini selang-seling seperti ini. Jarak antar pola itu namanya Y. Rumusnya ingat, rumusnya bisa D sin theta sama dengan M kali lambda atau DY per L sama dengan M kali lambda. Di mana D itu kalau dia percobaan celah tunggal, kalau celah tunggal berarti celahnya cuma 1 biji ya, D itu lebar celah. Nah,
Kalau celah ganda atau disebut juga sebagai percobaan yang ya seperti gambar yang di samping, yaitu percobaan yang karena terdiri dari 2 celah, ini menunjukkan D-nya adalah jarak antar celah. Dan D nilainya 1/k untuk percobaan kisi. Kisi itu nama lainnya celah banyak. Jadi biasanya kisinya lebih dari 2, bahkan ribuan atau ratusan. Ya, jadi D-nya diganti 1/k. Apa itu K? K itu konstanta kisi atau menunjukkan banyaknya goresan per satuan panjang. Misalnya ada 1000 goresan per cm. Itu artinya dalam 1 cm ada 1000 celah. Ya, jadi jarak antar celahnya tinggal 1/1000. Ya. Jadi 1/k, D-nya 1/k. Makin besar konstanta kisinya, D-nya makin kecil. Kemudian lambda itu panjang gelombang cahaya yang digunakan. Y-nya jarak antar pita di layar, bisa dari terang ke gelap, bisa dari terang ke terang, ataupun dari gelap ke gelap. L itu jarak layar ke celah, dan M-nya beda orde pita terang gelapnya. Jadi di sini ada ordenya. Paling tengah itu terang pusat. Ini ada gelap, berarti ini gelap ke-1, terang ke-1, gelap ke-2, terang ke-2, gelap ke-3, terang ke-3, dan seterusnya. Dan ini sepasangnya dek, kiri kanan. Jadi dari terang pusat ke kanan kan ada gelap 1, terang 1, gelap 2, dan seterusnya. Ya, ke kiri juga sama, ini ada gelap 1, ada terang 1, gelap 2, terang 2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, beda ordenya berapa? Tergantung jenis percobaannya. Kalau percobaannya celah tunggal, itu biasanya yang ditanya hanya pola terang pusat, TP itu terang pusat, ke gelap ke M. M-nya itu gelap ke-1, gelap ke-2, gelap ke-3. Nah, ini ordernya tinggal ngikutin M gelapnya. Jadi, kalau terang pusat ke gelap 1, M-nya 1. Berarti masukkan ke rumus ini, D sin theta sama dengan 1 lambda. Atau DY per L sama dengan 1 lambda. Tapi kalau terang pusat ke gelap ke-5, berarti M-nya 5. Jadi D sin theta sama dengan 5 lambda atau DY per L sama dengan 5 lambda. Nah, kalau celah banyak atau kisi, biasanya hanya ditanya pola terang ke terang. Terang pusat ke terang ke M. Ya, karena biasanya pita gelapnya dia kurang teratur. Sebaliknya kalau di celah tunggal, kenapa intanya hanya terang ke gelap? Karena biasanya hasil percobaan menunjukkan pita terangnya yang kurang teratur. Ya, jadi yang ditanya makanya terang ke gelap saja. Kalau di kisi terang ke terang. M-nya ngikutin orde terangnya saja. Terang ke-1 M-nya 1, terang ke-5 M-nya 5, terang ke-10 M-nya 10. Nah, kalau celah ganda, ini adalah percobaan yang bisa menjelaskan interferensi secara keseluruhan. Karena baik terang maupun gelapnya itu dia teratur. Jadi bisa kita hitung. Jadi di soal nanti bisa ditanya terang ke terang, bisa ditanya terang ke gelap, ataupun gelap ke gelap. Nah, kalau terang ke terang terdekat itu beda ordenya 1, terang ke gelap terdekat beda ordenya setengah, gelap ke gelap terdekat beda ordenya 1. Ingat ini yang terdekat ya, Dek. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya terang 1 ke gelap 6, itu bukan setengah, karena ini bukan terdekat. Nah, cara menentukan beda ordenya, kamu tulis urutannya. Kan harusnya habis terang 1, gelap 2. Ini urutannya ingat ya, Dek. Gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3, terang 3, ya gitu. Jadi habis gelap baru terbitlah terang. Ya, berarti sebelum gelap 6 ada terang keberapa, Dek? Sebelum gelap 6 ada terang keberapa? Terang 6, Kak. No. Terang 5. Terang 5. Karena gelap duluan angkanya yang lebih besar. Habis gelap baru terbit terang. Nah, terang 1 ke terang 5 beda ordenya berapa, Say? 1 ke 5. Berarti bedanya? 1 ke 5 berarti 4 ya? 4. Kan kalau terdekat 1 ya. Jadi kalau 1 ke 5, 4. Nah, terang 5 ke terang 6, ke gelap 6, ini terang gelap terdekat, D. Jadi ini beda ordenya setengah. Berarti untuk terang 1 ke gelap 6, itu beda orde totalnya adalah 4,5. Gitu cara menentukan ordenya. Nah, ini untuk celah ganda ya, Say. Kalau celah tunggal sama kisi tinggal 1, 2, 3 saja. Contoh lagi misalnya kalau gelap 2 ke terang 8, beda ordenya berapa? Caranya kamu tulis sebelum terang 8 ada gelap berapa? Ayo, siapa yang tahu? Sebelum terang 8 ada gelap?
gelap, Gelap. habis gelap terbitlah terang. Jadi harus ada gelap 8. Gelap 2 ke gelap 8 berapa sayang? Gelap 2 ke gelap 8. Gelap 6. 6. Pintar. Gelap 8 ke terang 8. Setengah. Nah, berarti ordenya 6,5. Tinggal masukkan ke sini DY per L sama dengan 6,5 lambda. Paham semuanya? Ini udah kakak rangkum ya. Jadi rumus diffraksi interferensi itu ini saja sebenarnya. Rumusnya cuma 2 ini. Cuma beda cara menentukan D, ya pengertian D, dan M-nya. Ya, M-nya yang beda. Oke, kita langsung soal berikutnya. Nomor 5. Fiona. Fiona ada Fiona? Ada, Kak. Oke, silakan baca Vi. Pada suatu pola difraksi celah tunggal dengan lebar celah A, terdapat difraksi minimum pertama pada sudut X0 bila celah tunggal tadi diganti dengan celah ganda berjarak D, maka posisi gelap pertama tidak akan berubah bila. Kita lanjut, ini kita lihat ya. Ini yang pertama dia celah tunggal, lebar celahnya A katanya. Celah tunggal, lebar celah itu D. Kita sebut ini adalah D awal ya, A. Terdapat difraksi minimum orde pertama. Difraksi minimum itu berarti gelap pertama. Ingat berarti ini M-nya 1. Kalau celah tunggal nggak ada setengah-setengahan. Walaupun gelap M-nya dianggap 1. Ya, M-nya 1. Ini terjadi pada sudut, berarti ini theta. Kalau sudut tuh theta, X derajat. Nah sekarang kalau percobaannya diganti. Jadi celah ganda. Nah, jadi celah ganda dengan jarak antar celahnya berjarak D. Kita sebut D, aksennya itu D ya. Ini yang percobaan kedua kakak sebut aksen ya. Maka posisi gelap pertama tidak akan berubah bila posisi gelap pertama tidak akan berubah. Posisi gelap itu bisa ditunjukkan dari sudut deviasinya. Theta ini sudut deviasi atau sudut antara terang pusat dengan pola-pola berikutnya. Jadi berarti dia pengennya tetanya sama, yaitu X derajat juga. Bila apa? Ya tinggal disamakan berarti rumusnya ya, Dek. Ingat rumusnya yang ada sudutnya ya. Yang ada sudutnya D sin theta sama dengan M lambda. Kita pakai rumus ini ya. D sin theta sama dengan M lambda. Karena tetanya sama berarti sin theta rumusnya tinggal M kali lambda per D. Ya itu rumus sin theta. Kalau tetanya sama berarti sin theta sama. Ya. Berarti kita samakan nih sin theta sama dengan sin theta aksen kita sebutkan ya. Nah, ini tinggal ditulis M lambda per D. Ini berarti M aksen lambda per D aksen. Ini cahayanya nggak diganti D, jadi lambdanya berarti otomatis sama. M-nya beda nih. Kalau celah tunggal gelap pertama M-nya 1 D. Ya, D-nya tadi A. Kalau celah ganda, ingat gelap pertama, berarti maksudnya kalau tidak disebutkan dari mana, berarti acuannya dari terang pusat. Ke gelap pertama, ada yang tahu M-nya tadi berapa? Terang pusat ke gelap pertama, M-nya berapa? Setengah, terang gelap terdekat ya. Ke gelap pertama untuk percobaan celah ganda itu harusnya M-nya setengah. Ini kita sebut M aksen. Berarti ini tinggal dimasukkan setengah ya. Lambdanya udah habis ya. D aksennya adalah D. Tinggal kali silang ya. Berarti D dikali ke 1 sama dengan setengah dikali A. Jadi jawabannya yang B. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Ada yang mau ditanya, Dek? Atau lanjut? Kalau lanjut, bilang lanjut ya.
Angel, Alin, Laila, Lanjut, Kak. lanjut. Oke. Berikutnya, Kansa. Ada Kansa? Ada Kak. Bacakan. Suatu celah sempit tunggal dan lebar A disinari oleh cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 5890A. Tentukan lebar celah agar terjadi pola difraksi maksimum orde pertama pada sudut 30 derajat. 30 derajat tuh Kak? Bukan. Oke, 30 derajat benar. Oke, suatu celah sempit tunggal ya. Celah sempit tunggal di sini. Ya, celah sempit tunggal. Lebarnya A, berarti itu artinya D-nya adalah A. Cahaya panjang gelombang itu lambda, jangan lupa 5890 angstrom. Angstrom itu D, 1 angstrom 10 pangkat min 10 meter. Ya, 1 angstrom itu nilainya 10 pangkat min 10 meter. Jadi kalau 5890 itu sama aja dengan 5,89 kali 10 pangkat min 7 ya. Kan 5890 kali 10 pangkat min 10 atau 5,89 kali 10 pangkat min 7 meter. Tentukan lebar, ini dalam Armstrong ya. Oke, pilihannya dalam Armstrong, jadi nggak usah diubah, tidak apa-apa. Itu sebagai info saja. Yang tanya lebar celah supaya terjadi pola difraksi maksimum ya. Difraksi maksimum orde pertama. Ya, difraksi maksimum itu artinya dia pola terang. Nah, gimana nih Kak? Tadi kata Kakak biasanya kalau celah tunggal hanya ditanya terang pusat ke gelap. Memang benar pada umumnya seperti itu, tapi ada soal yang menanyakan ini. Nah, kalau begini bagaimana? Kalau begini dibalik peraturannya. Kalau gelap ya, ordenya itu tinggal 1, 2, 3 aja, nggak perlu pakai setengah-setengahan. Nah, untuk celah tunggal, kalau ditanya pola terang, berarti ini yang harus pakai setengah-setengahan. Jadi ini dianggapnya terang pusat ke terang 1, itu beda ordenya dianggap setengah. Ya, khusus untuk celah tunggal. Ya, beda tadi dengan celah ganda. Kalau celah ganda pola terang justru 1 ya. Kalau celah tunggal kebalikannya. Oke, ini soal memang tidak umum ya. Harusnya biasanya umumnya celah tunggal itu ditanya gelap ya, tapi ini ditanya terang karena difraksi maksimum. Yang tanya D-nya. Oh ya, sudutnya diketahui 30 derajat. Tetanya ya, 30 derajat ya. Yang ditanya ini berapa? Tentunya kalau ada theta, kita gunakan rumus D sin theta sama dengan M lambda. D-nya yang dicari sin theta ya sin 30 berarti setengah sama dengan M-nya setengah, lambdanya 5890. Ini setengahnya tinggal dicoret. Jadi jawabannya D-nya 5890 Armstrong ya. Pilihannya dalam Armstrong jadi nggak usah diubah. Ada yang mau ditanya? Kak, ya. Jarak yang terangnya itu gimana Kak? Tadi aku bingung. Iya, kan kalau celah tunggal umumnya ditanyanya terang pusat ke gelap ke M kan D. Ya enggak? Tengah-tengah tuh terang pusat. Ini apa? Gelap ke 1, terang ke 1, gelap ke 2, terang ke 2 gitu kan. Nah, kalau untuk celah tunggal, oke, kalau terang ke gelap itu harusnya dia 1, 2, 3. Jadi D sin theta 1 lambda, D sin theta 2 lambda, D sin theta 3 lambda, dan seterusnya. Ya, tapi kalau untuk celah, tapi kalau dia pola terang atau difraksi maksimum, kalau maksimum itu dia pola terang deh, kalau minimum pola gelap. Nah, itu berarti kita nggak pakai aturan itu, jadi dibalik. Kalau gelap 1, 2, 3 beda ordenya. Kalau terang itu yang setengah. Ya, paling dekat setengah, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Jadi ini berarti yang beda ordenya setengah. Oke. Jadi makanya M-nya pakai setengah.
maksimum ya di situ. Karena di situ ditulisnya maksimum, makanya berarti pola terang. Berarti kita harus pakai aturan beda order yang setengah, bukan satu. Ngerti? Ini kasus khusus aja ya, Dek. Lanjut ya. Nomor 7. Bian. Seberkas sinar jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 15.000 garis tiap sentimeter. Sudut bias orde kedua adalah 30 derajat. Panjang gelombang sinar yang digunakan adalah... Oke, ini kisi. Ingat kisi ya, celah banyak. Ini garis per tiap cm itu berarti menunjukkan K-nya. 15.000 garis tiap cm ya. Orde kedua ya udah jelas M-nya 2 gitu ya. Sudutnya itu tetanya 30 derajat. Yang ditanya lambdanya. Ya, ingat rumusnya tetap kita gunakan rumusnya D sin theta sama dengan M lambda ya. Untuk percobaan apapun rumusnya ini deh. Cuma bedanya kalau kisi kita ganti D-nya jadi seperka. Ya, seperka sin theta sama dengan M kali lambda. Tinggal dimasukkan aja angkanya. Berarti 1/15.000. Ingat ini satuannya per cm. Berarti nanti perhitungannya diketahui dalam cm ya. Sin theta karena 30 berarti setengah. M-nya 2 karena orde kedua. Lambdanya dicari. Berarti lambda tinggal 2-nya pindah ke bawah. Jadi 1/15.000 kali 2, 30.000 kali 2, 60.000. Ya, ini satuannya dalam cm. Pilihan dalam Armstrong ya. Kita lihat 1/6 berapa, Dek? Ada yang tahu 1/6 berapa? 1/6 berapa? Per 6 itu 0,16 ya atau 0,6167 ya. 0,167 ya. Pokoknya 66666 gitu ya. 667 dah. Ini kalau 1/6. Ini kan per 60.000 berarti ada 0,4 naik ke atas jadi 10 pangkat min 4. Atau boleh ditulis 1,667 kali 10 pangkat min 5. Ini dalam cm. Gimana ngubah ke Armstrong? Ngubah ke Armstrong berarti ini angkanya, ingat tadi 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10. Berarti meter tapi. Berarti kalau 1 meter 10 pangkat 10 Armstrong. Dibalik ya. Armstrong itu kecil. Jadi 1 meter 10 pangkat 10 Armstrong. Nah sekarang dari cm ke Armstrong. Kalau cm kan lebih rendah daripada meter ya. Dari meter ke cm dikali 100. Berarti 1 cm itu nilainya lebih kecil ya. Jadi 10 pangkat 8. Beda 2 tangga jangan lupa. Jadi ini dikali aja dengan 10 pangkat 8 ya. Jadi Armstrong berarti jadinya 1,667 dikali 10 pangkat 3. Atau sama aja dengan 1667. Atau 166,7 juga boleh. Ya kan sebenarnya ini 6-nya banyak di belakang ya. Cuma pembulatan saja. Oke, jadi yang C. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian mengerjakan soal seperti ini, di pilihannya angkanya sudah beda-beda semua, nggak usah pedulikan pangkatnya ya. Lihat angka depannya saja ya. Yang 166 kan cuma C pilihannya. Jadi langsung aja jawab C ya kalau kalian dalam ujian ya. Nggak usah mikirin gimana ngubah dari CM ke Armstrong. Kecuali kalau angka depannya sama, baru harus seperti ini. Lanjut. Ada yang mau ditanya adik-adik? Halo? Nggak ada, Kak. Tidak ada. Lanjut berarti. 8. Habis ini kita jeda dulu ya. Nomor 8 dulu. 8. Siapa sekarang? Nabila. Iya, Kak. Iya. Cahaya kuning dengan panjang gelombang 600
Nm dilewatkan pada sebuah kisi sehingga tampak gejala difraksi. Pernyataan yang tepat tentang sudut difraksi orde pertamanya adalah 1. Sin theta sama dengan 0,24 jika digunakan celah 400 per mm. 2. Sin theta sama dengan 0,3 jika digunakan celah 500 per mm. 3. Sin theta sama dengan 0,48 jika digunakan celah 800 per mm. 4. Sin theta sama dengan 0,6 jika digunakan celah 1000 per mm. Oke, pernyataan yang benar ya ini ya, Dek. Oke, ini diketahui panjang gelombang, berarti lambda 600 nanometer. Oke, terus ini adalah kisi ya, yang tanya sudut difraksi orde pertamanya berarti M-nya 1. Difraksi orde pertama itu berarti M-nya 1 ya. Yang ditanya berapa sudutnya maksudnya, tetanya berapa? Yang pertama ini segini, kalau ya, untuk yang nomor 1, kalau nilai K-nya 400 per milimeter. Ini per mili ya. Berarti kita ya cari satu-satu saya pakai rumus D sin theta. Tapi karena ini per mili, berarti ini juga harus diubah ke mili. Nanometer, 1 nanometer 10 pangkat men 9 meter. Berarti kalau ke mili D, ingat mili itu lebih kecil dari meter ya. Beda 3 tangga. Jadi ini adalah min 6 mm ya dari nano. Berarti ini 600 kali 10 pangkat min 6 ya. 600 kali 10 pangkat min 6 mm. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke sini D sin theta. Ya, langsung aja ya. D-nya kita ganti 1/k kalau untuk kisi ya. D-nya kita ganti 1/k sama dengan M kali lambda. Berarti sin theta nilainya tinggal M kali lambda kali dengan K. Nah, M-nya masukkan 1 ya. Lambdanya tadi 600 kali 10 pangkat min 6. K-nya 400. Berarti angkanya 600 kali 400 itu kan 240.000 ya kali 10 pangkat min 6. Berarti benar dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 0,24. Jadi ini betul. Nah, yang kedua sama caranya ya. Yang kedua kalau K-nya jadi 500. Pasti beda dong sudutnya. Nah, ini langsung saja berarti sin tetanya jadi 1 dikali 600 tadi lambda kali 10 pangkat min 6, K-nya ganti 500. Berarti ini kan 300.000 ya, Dek. Berarti harusnya 0,3 ya. Jadi betul. Yang nomor 4 itu kayaknya betul juga ya. Nomor 4 kalau K-nya 800 per mili. Berarti sinnya, sin theta ingat tadi rumusnya M lambda K. Yang ini ya rumusnya. M lambda K. Berarti ini tinggal 1 dikali 600 kali 10 pangkat min 6 dikali 800. Ini kali ini kan 48 ya deh. Jadi benar ini 0,48. Oke, yang 4 kalau 1000 ya. Kalau 1000 ya. Oh ini 3 ya, sorry. Ini 4 berarti K-nya 1000 per mili. Maka sin tetanya itu berarti 1 dikali 600 dikali 10 pangkat min 6 dikali 1000. Ini kali ini kan berarti 600.000 ya. 600.000 kali 10 pangkat min 6 itu adalah 0,6. Jadi betul juga. Oke, berarti jawabannya betul semua.